beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Doaku, semoga sahabat semua selalu sehat, bugar, dan dimudahkan rezeki hari ini dan hari-hari selanjutnya. Mengapa masih terjadi hambatan dalam beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya? Walaupun undang-undang menjamin kemerdekaan beragama, namun masih terjadi ria-ria kecil penolakan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing warga negara. Pada tanggal 22 September 2015, pernah tayang narasi yang beredar di Manokwari, Papua Barat, yang telah menyatakan resmi sebagai kota Injil sehingga melarang perempuan berhijab, azan, dan pendirian masjid. Demikian menurut berita yang dikutip dari suara.com. Kejadian serupa terjadi di Manokwari Selatan bulan April 2015. Terjadi juga di Jayapura tahun 2018. Di Bitung, Sulawesi Utara November 2018. Minahasa Utara Januari 2020. Penolakan pembangunan atau renovasi masjid terjadi bukan hanya di basis-basis mayoritas non-muslim. Di Batang misalnya, penolakan pembangunan masjid pada November 2022 dengan alasan karena sakit hati warga desa Pucang Wetan kepada pemilik lahan, menurut Jawa Pos Radar Semarang. Di Kampung Babakan Lenggis, Desa Warung Menteng, Cijeruk, Bogor, terjadi pada bulan Juli 2022. Menurut Radar Bogor, penolakan pembangunan masjid antara lain disebabkan karena jumlah jemaah sedikit dan jarak masjid berdekatan. Penolakan pembangunan atau renovasi masjid terasa aneh bila terjadi di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Bagaimana dengan penolakan pembangunan renovasi gereja? Di kota Cilegon, penolakan pembangunan gereja HKBP berpedoman kepada SK atau Peraturan Wali Kota Cilegon sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Serang tahun 1975. Lebih lanjut, menurut kompas.com, penyebab penolakan adalah karena belum lengkapnya persyaratan izin pembangunan gereja termasuk persetujuan dari masyarakat. Penolakan pembangunan gereja GBKP di Pasar Minggu, Tanjung Barat, Jakarta Selatan tahun 2016 karena izin tidak sesuai yang mestinya untuk rumah kantor atau rukan dibangun menjadi gereja. Penolakan oleh warga juga terjadi di Tanjung Balai Karimun terhadap renovasi gereja Katolik Santo Yosef di Kepulauan Riau pada Februari tahun 2020. Penolakan disebabkan karena masih terjadi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian menurut BBC Indonesia. Di Jagakarsa, Jakarta Selatan, terjadi penolakan pembangunan gereja GKI Ampra pada tahun 2019 dikarenakan alih fungsi bangunan dari rumah tinggal menjadi rumah ibadah. Penolakan antara lain oleh 225 kakak warga salah satu RT di Jagakarsa. Spanduk berhasil diturunkan oleh Satpol PP setempat dengan damai. Dikutip dari laporan Haris Prabowo. Ini mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu,
hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti, Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati, jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati. Hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah? Sedih gitu, kalau kita mendengar. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng agar selalu memperoleh info dari kami. Terima kasih.